Tahun 1607, 3 kapal Inggris berlayar ke dunia baru. Mereka berbulan-bulan berada pada kapal yang sempit, di mana ingin datang ke suatu tempat dengan tujuan penuh emas dan harapan. Ketika mereka sampai di daratan, mereka tidak tahu bahwa tanah yang mereka injak ternyata isi penghuninya adalah nyamuk dan penduduk asli yang gak ingin mereka ada di situ. Dan dari kedatangan mereka pula, berdirinya Jamestown, Virginia, dan juga akan menjadi awal Amerika, serta panggung dari perlawanan berdarah penduduk asli, yaitu suku Powhatan. Dimulai pada tahun 1606, Raja James I merestui ekspedisi ke dunia baru lewat London Company. Mereka berlayar menggunakan 3 kapal Inggris, yaitu Susan Constant, Godspeed, dan Discovery. Dan pada tanggal 14 Mei 1607, 104 kolonis mendarat di wilayah yang sekarang disebut Jamestown, Virginia, dan mulai bangun pemukiman di sana, wilayah yang saat itu merupakan bagian dari suku Powhatan. Sebuah konfederasi suku-suku Algonquian, lebih dari 30 suku asli yang dipimpin oleh Wahun Senajah, dan yang dikenal oleh orang Inggris sebagai Powhatan. Tapi harapan akan kekayaan emas dan rempah segera berubah menjadi kelaparan dan penyakit. Lokasi yang mereka pilih merupakan sebuah semenanjung berawa-rawa, dan ternyata buruk untuk bertani, terinvestasi nyamuk, dan sumber airnya cepat tercemar. Dalam musim panas pertamanya, koloni itu dihantam penyakit seperti disentri dan malaria. Sebagian besar kolonis bukan petani atau tukang, melainkan tukang emas, bangsawan miskin, atau petualang yang tidak memiliki pengalaman bertahan hidup. Mereka juga menghabiskan terlalu banyak waktu mencari emas yang tidak pernah ada, daripada membangun infrastruktur dasar, seperti tempat tinggal yang layak dan ladang pangan. Pada musim dingin, 1607, koloni nyaris runtuh. Dalam kondisi inilah muncul tokoh kontroversial dan berpengaruh, Kapten John Smith, seorang mantan tentara bayaran. John Smith mengambil alih kepemimpinan dan memberlakukan aturan ketat. Dia juga mulai menjalin hubungan diplomatis dengan suku-suku Powhatan, khususnya melalui jaringan perdagangan makanan. Dia sadar satu hal, bahwa koloni ini gak bakal bertahan tanpa kerjasama dengan bangsa asli yang udah tinggal di sana ribuan tahun. Dan dalam salah satu kisah paling terkenal, bahkan diperdebatkan oleh sejarawan, John Smith mengklaim bahwa hidupnya nyaris dieksekusi dan akhirnya diselamatkan oleh Pocahontas, seorang putri dari Powhatan. Ini yang membuat banyak ahli percaya dan berasumsi bahwa itu cuma ritual adopsi, bukan penyelamatan heroik. Akhirnya John Smith menjalin hubungan dengan bangsa Powhatan, dipimpin oleh seorang kepala suku tua, yaitu Wahun Senajah, yang dikenal juga sebagai kepala suku Powhatan. Namun, hubungan antara kolonis dan penduduk asli tidak selalu damai. Ketegangan meningkat, terutama ketika jumlah kolonis bertambah, dan permintaan tanah dan makanan meningkat. Antara 1609 dan 1610, koloni di Jamestown mengalami masa paling suram, yang dikenal sebagai The Starving Time. Selama musim dingin itu, karena blokade makanan dari Powhatan dan kekurangan logistik, sehingga para kolonis kelaparan dan terpaksa memakan kulit sepatu, tikus, bahkan melakukan kanibalisme. Dari sekitar 500 orang, hanya 60 yang bertahan hidup hingga musim semi. Jamestown, Virginia, tidak runtuh karena kedatangan pasokan dan kolonis baru dari Inggris. Pada pertengahan 1610,
yang dipimpin oleh Lord Delaware. Tapi jelas bahwa koloni itu tidak bisa bertahan hanya dengan mimpi akan kekayaan. Koloni bertahan karena reorganisasi total, kerja keras paksa, dan akhirnya menemukan emas. Namun, penemuan emas sejati koloni ini adalah tembakau. Tanaman ini diperkenalkan oleh John Rolfe sekitar 1612, yang akan mengubah masa depan Jamestown dan seluruh koloni Virginia. John Rolfe membawa benih tembakau dari Karibia, sejenis varietas Nicotiana tabacum, yang lebih manis dan lebih disukai pasar Eropa daripada varietas lokal Nicotiana rustica. Eksperimen Rolfe berhasil. Tanaman ini tumbuh subur di tanah Virginia dan segera menjadi komoditas ekspor utama yang menyelamatkan ekonomi koloni. Dalam hitungan tahun, tembakau menjadi sumber uang Jamestown dan alasan utama ekspansi tanah, yang pada gilirannya memperburuk ketegangan dengan penduduk asli. Namun, di tengah ketegangan itu, muncul momen damai yang tidak biasa. Pocahontas, seorang putri kepala suku Powhatan, ditangkap oleh kolonis Inggris dalam ekspedisi pada tahun 1613 dan ditawan di Henricus. Di sana, dia belajar bahasa Inggris, dibaptis dengan nama Rebecca, dan akhirnya menikah dengan John Rolfe pada tahun 1614. Pernikahan inilah yang disebut sebagai periode damai Pocahontas, menciptakan jeda singkat dalam konflik antara suku Powhatan dan para kolonis. Pada tahun 1616, John Rolfe dan Pocahontas membawa putra mereka Thomas ke Inggris sebagai bagian dari promosi kolonial. Pocahontas dipresentasikan sebagai Indian Princess yang telah beradab, bukti keberhasilan misi sipil dan religius Inggris di dunia baru. Namun, perjalanan itu menjadi akhir kisahnya. Pocahontas jatuh sakit dan meninggal di Gravesend, Inggris, pada tahun 1617, dalam usia sekitar 21 tahun. Jenazahnya tidak pernah dipulangkan ke Virginia. Kematian Pocahontas dan ketua suku Powhatan pada tahun 1618 mengakhiri masa damai. Kepemimpinan Konfederasi Powhatan berpindah ke adik Powhatan, yaitu Opechancanough, seorang pemimpin yang lebih keras dan militan. Dia melihat ancaman eksistensial dalam pertumbuhan koloni Jamestown, Virginia, khususnya karena perluasan ladang tembakau yang merampas tanah dan mencemari sungai yang digunakan oleh suku-suku lokal. Pada pagi hari tanggal 22 Maret 1622, Opechancanough melancarkan serangan terkoordinasi besar-besaran ke koloni Inggris. Sekitar 347 orang koloni tewas, yaitu hampir sepertiga populasi koloni, dalam serangan mendadak di ladang, rumah, dan pemukiman kecil. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah Inggris sebagai serangan besar tahun 1622 dan menandai dimulainya perang panjang antara Inggris dan Konfederasi Powhatan. Inggris membalas dengan serangan balasan brutal yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade, termasuk penipuan diplomatik dan pemberian makanan beracun. Akhirnya, konflik ini menandai perubahan besar. Inggris menyita lebih banyak tanah, memperkuat benteng militer, dan mulai melihat penduduk asli bukan lagi sebagai mitra dagang, tapi sebagai musuh permanen. Bahkan pada usia lebih dari 90 tahun, Opechancanough kembali memimpin pemberontakan kedua pada tahun 1644. Sekali lagi, ratusan kolonis tewas. Tapi kali ini, Inggris berhasil membalas dengan cepat. Opechancanough ditangkap dan ditembak mati oleh penjaga Inggris saat dalam tahanan, mengakhiri perlawanan bersenjata terakhir dari Konfederasi Powhatan. Setelah konflik besar, pada tahun 1699, pusat pemerintahan koloni Virginia dipindahkan dari Jamestown ke Williamsburg, dan Jamestown perlahan ditinggalkan. Tapi warisannya terus hidup sebagai titik awal kolonisasi permanen Inggris di Amerika, dan panggung pertama dari pertemuan dan benturan antara dua dunia yang sangat berbeda, yaitu bangsa Eropa dan penduduk asli Amerika. Jamestown bukan hanya kisah tentang tanah baru dan impian kekayaan. Ini adalah kisah tentang kelangsungan hidup, eksploitasi, diplomasi, cinta,
perang dan akibat panjang dari penjajahan. Dari tempat inilah fondasi bagi koloni-koloni Inggris lainnya, dan pada akhirnya Amerika Serikat mulai terbentuk.